Hai co-friend, di sini ada soal. Ada dua reaksi redoks, kemudian kita diminta untuk menyetarakan reaksi ini menggunakan cara bilangan oksidasi atau ion elektron. Perlu diketahui bahwa untuk cara bilangan oksidasi biasanya bisa digunakan untuk senyawa yang berupa molekul atau senyawa ion. Dan untuk cara ion elektron biasanya digunakan untuk senyawa ion dan diketahui suasananya. Berarti di sini poin A, misalnya kita menggunakan cara bilangan oksidasi. Dan yang B misalnya kita menggunakan cara ion elektron, karena ini reaksi ion. Sehingga untuk mengerjakan soal ini, yang pertama, kita perlu mengetahui bagaimana cara kita menyetarakan dengan kedua metode ini. Yang pertama kita ke metode bilangan oksidasi, misalnya pada suasana asam. Yang pertama, kita tentukan dulu biloks dari masing-masing unsur, kemudian kita tentukan yang mengalami perubahan bilok. Ada reaksi reduksi oksidasi. Reduksi berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi. Kalau reaksi oksidasi berarti terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Setelah itu, kita setarakan jumlah atom yang biloksnya berubah dengan menambahkan sejumlah koefisien. Setelah itu, kita menghitung perubahan biloksnya. Dan kita tentukan naik turunnya biloks, kemudian kita samakan keduanya dengan mengkali silang atau mencari KPK-nya. Pengkalinya ini kita jadikan koefisien sementara. Setelah itu, jika reaksinya ion, kita samakan jumlah muatannya. Muatan di kiri harus sama dengan di kanan. Bagaimana caranya? Karena suasananya asam, kita tambahkan H+. Kemudian kita tambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah H yang tadi kita tambahkan. Kemudian, kita pastikan lagi bahwa reaksinya sudah setara. Dari koefisien dan muatannya, kita bisa cek dengan metode KAHO, yaitu kation, anion, hidrogen, dan yang terakhir kita cek oksigen. Kalau dengan metode yang sama, tapi suasananya basah, maka di sini sebenarnya poin 1 sampai 4 masih sama. Yang berbeda ketika kita menyamakan jumlah muatan. Karena basah berarti kita tambahkan OH-, sedangkan jika asam kita tambahkan H+. Selebihnya stepnya sama. Bagaimana dengan cara setengah reaksi atau ion elektron? Ada dua suasana juga. Yang pertama kalau suasananya basah. Tentu saja, hal pertama yang harus kita lakukan, kita tentukan yang mengalami oksidasi dan reduksi. Kemudian, kita bagi reaksinya menjadi setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Lalu kita setarakan semua atom, selain atom O dan H. Setelah itu kita setarakan atom O dengan menambahkan H2O. Kemudian kita setarakan atom H dengan menambahkan ion H+. Setelah menambahkan ion H+, kita netralisasikan ion H+ dengan menambahkan ion OH- sejumlah ion H+ tersebut. Kemudian kita setarakan jumlah muatannya. Lalu kita jumlahkan reaksi keduanya dan mengeliminasi elektronnya. Kemudian, pastikan bahwa reaksinya sudah seimbang dari koefisien dan muatannya. Sedangkan untuk metode setengah reaksi pada suasana asam, kita bagi menjadi setengah reaksinya, yaitu reduksi dan oksidasi. Kemudian kita setarakan atom utama selain atom O dan H. Lalu kita setarakan atom O dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan O. Kemudian kita setarakan atom H dengan menambahkan H+. Setelah itu kita setarakan jumlah muatannya. Kemudian kita menjumlahkan reaksi keduanya dan mengeliminasi elektronnya. Lalu kita cek reaksi setaranya dari koefisien dan muatannya. Nah, dari konsep ini berarti kan poin pertama, kita butuh juga untuk mengidentifikasi bilangan oksidasi masing-masing unsur. Ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan kembali. Yang pertama, biloks unsur bebas itu adalah 0. Misalnya N2, H2, O2, Na, dan sebagainya. Yang kedua, jumlah biloks atom dalam ion itu sama dengan muatannya. Yang ketiga, jumlah biloks unsur yang membentuk senyawa itu adalah 0. Kemudian biloks unsur dalam senyawanya untuk golongan 1A adalah +1, 2A adalah +2, dan 3A umumnya adalah +3. Lalu biloks dari unsur F itu adalah -1 di semua senyawa. Kemudian biloks unsur H, kalau berikatan dengan senyawa logam, misalnya NaH, itu adalah -1. Kalau berikatan dengan senyawa non-logam, itu adalah +1. Untuk biloks dari oksigen umumnya itu -2. Kecuali jika pada senyawa peroksida, misalnya H2O2, biloks O itu -1. Atau superoksida, misalnya KO2, biloks O-nya adalah -0,5.
Atau dalam Florida, misalnya OF2, bilox O adalah plus 2. Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan, kita ke poin A ya. Kita menggunakan cara bilangan oksidasi. Yang pertama kita tentukan bilox masing-masing unsur. MnO2 senyawa molekul, jumlah biloxnya 0. O di sini min 2, indeksnya ada 2. Maka Mn-nya plus 4. Kemudian HCl, H pada senyawa non-logam jadi plus 1, maka Cl-nya min 1. MnCl2, jumlah biloxnya 0. Ini kalau kita uraikan, kita kali silang indeks untuk mendapatkan muatan, terdiri dari Mn2 plus dan 2Cl-. Muatannya ini sama dengan bilangan oksidasinya. Berarti Mn plus 2, Cl min 1. H2O, H di sini plus 1 dan O min 2. Cl2 unsur bebas berarti 0. Kemudian kita cek yang mengalami perubahan bilox. Yang pertama Mn. Di sini jumlah atom Mn di kiri sudah sama dengan di kanan. Tidak perlu kita tambahkan koefisien. Berarti dari plus 4 ke plus 2, mengalami penurunan berarti reduksi. Sejumlah 2. Kemudian Cl. Di sini kita lihat jumlah atom Cl di kiri 1, di kanan 2. Ini belum sama, maka di kiri kita perlu tambahkan koefisiennya 2, sehingga perubahannya dari 2 kali min 1 ke 0. Berarti naik, mengalami oksidasi, sejumlah 2. Kemudian kita samakan selisih biloxnya. Ternyata sama-sama 2 nih, berarti kan sudah sama, tinggal kita kali 1. Satunya ini sebagai koefisien sementara. Berarti kalau kita tulis, yaitu MnO2 plus 2HCl menjadi MnCl2 plus H2O di sini belum ada koefisien, plus Cl2. Kemudian di sini karena muatan di kiri, sama dengan di kanan yaitu 0. Karena ini adalah senyawa molekul atau ada juga unsur bebas, maka tidak bermuatan. Sehingga muatannya sudah sama, maka tidak perlu kita menambahkan H+. Berarti kita bisa langsung ke step terakhir, yaitu kita samakan jumlah atom di kiri dan di kanan. Dengan metode KAHO, yang pertama kita cek, Mn, di kiri sudah sama dengan di kanan yaitu 1. Kemudian Cl, di kiri ada 2. Di kanan ada 1 kali 2, ditambah 1 kali 2 yaitu 4. Nah, berarti koefisien sementara HCl yaitu 2 ini kurang tepat. Seharusnya 4. Karena di kanan, Cl-nya jumlahnya 4. Sehingga di sini kita ganti menjadi 4. Lalu kita ke hidrogen. Di kiri ada 4, di kanan masih ada 2 nih, di H2O. Maka H2O kita kali 2. Dan O di kiri sudah sama dengan di kanan yaitu 2. Sehingga kesimpulannya, reaksi setaranya MnO2 plus 4HCl menjadi MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Ini kesimpulan poin A. Kemudian kita ke poin B. Dengan cara ion elektron, berarti yang pertama masih sama, tentukan bilox masing-masing unsur, Cr2O72- senyawa ion, maka jumlah bilox sama dengan muatannya yaitu min 2. O di sini min 2, indeksnya ada 7, maka 2 kali bilox Cr adalah plus 12, agar jumlahnya adalah min 2. Maka bilox Cr adalah plus 6, kemudian VO2+, jumlah biloxnya adalah plus 2, O adalah min 2, maka V adalah plus 4, kemudian Cr3+, bilox sama dengan muatannya. VO3-, jumlah biloxnya sama dengan muatannya. O di sini min 2, indeksnya ada 3, maka V agar jumlahnya min 1 adalah plus 5. Nah, sekarang kita bagi reaksi menjadi 2, yaitu reduksi dan oksidasi. Yang mengalami reduksi yaitu penurunan bilox, di sini adalah Cr. Berarti reaksinya, Cr2O72-, kita beri space ya, menjadi Cr3+. Kemudian oksidasi, di sini yang mengalami kenaikan bilox adalah V, dari plus 4 ke plus 5. Berarti reaksinya VO2+ menjadi VO3-. Setelah itu, kita samakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilox. Reduksi Cr di kiri 2, di kanan 1, maka perlu kita kali 2. Kemudian oksidasi yaitu V, di kiri dan di kanan sudah sama-sama 1. Setelah itu, karena di sini suasananya asam, kita setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan O. Reduksi di kiri ada 7O, di kanan belum ada, maka di kanan kita tambahkan 7H2O. Kemudian oksidasi, di kiri ada 1O, di kanan ada 3, maka di kiri kurang 2, kita tambahkan 2H2O di kiri. Setelah itu kita samakan H. Karena suasananya asam, berarti kita tambahkan H+. Reduksi, di kanan ada 14H, maka di kiri kita tambahkan 14H+. Oksidasi di kiri ada 4H,
Berarti di kanan kita tambahkan 4H+. Setelah itu kita samakan muatan di kiri dan di kanan dengan menambahkan sejumlah elektron. Ingat, elektron itu muatannya negatif. Maka kita tambahkan ke sisi yang punya jumlah muatan lebih besar. Sejumlah berapa? Sejumlah selisihnya. Bagian reduksi. Di kiri ada 1 kali min 2 plus 14 kali plus 1. Jumlahnya berarti 12. Kemudian di kanan, 2 kali plus 3 plus 0. H2O di sini netral. Sehingga di kiri 12, di kanan 6. Maka di kiri perlu kita tambahkan 6 elektron. Agar muatan di kiri sama dengan di kanan, yaitu plus 6. Kemudian oksidasi, di kiri ada 1 kali plus 2 plus 0. Berarti di kiri jumlahnya plus 2. Di kanan ada 1 kali min 1 plus 4 kali plus 1. Jumlahnya di kanan ada plus 3. Di kiri plus 2, di kanan plus 3, selisihnya adalah 1. Berarti di kanan kita tambahkan 1 elektron. Setelah itu kita samakan jumlah elektronnya dengan mengkali silang atau mencari jumlah KPK-nya. Maka reduksinya kita kali 1, oksidasinya kita kali 6. Sehingga didapatkan reaksi yang baru, kemudian kita jumlahkan reaksi yang baru ini. 6 elektron di kiri dan di kanan bisa kita coret. Kemudian H+, di kiri ada 14, di kanan 24. Maka di kiri habis, di kanan tersisa 10. Kemudian H2O, di kiri 12, di kanan 7. Berarti di kanan habis, di kiri tersisa 5. Sehingga kesimpulannya reaksi setaranya, yang pertama Cr2O72- plus 6PO2+ plus 5H2O menjadi 2Cr3+ plus 6PO3- plus 10H+. Ini kesimpulan poin B. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.